Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika pada pertemuan ke-17 atau chapter 17. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada dinamika gerak lurus. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar OSN Fisika pada dinamika gerak lurus. Kita lihat pada soal yang akan kita bicarakan bersama-sama. Sebuah bidang persegi 4 panjang L bertumpu di atas dua buah bidang lingkaran. Ini, ya. Jari-jarinya R tanpa gesekan. Kedua bidang dianggap licin. Kedua lingkaran juga berada di atas lantai licin. Rapat massa masing-masing adalah tau, ya. Sudut yang dibentuk antara titik kontak dan horizontal adalah theta, yang ini, ya. Sudut kontaknya adalah theta. Lihat gambar ini, gambar seluruhnya. Gaya yang bekerja adalah kiri kanan untuk menahan balok supaya tidak turun dan tetap bersentuhan, ya. Yang A, tentukan horizontal F agar kedua lingkaran tetap saling bersentuhan. Tentukan sudut theta minimum dan maksimum agar gaya F itu bisa maksimum dan minimum, ya. Kita lihat yang diketahui dalam soal, kita tulis kembali, ya. Ini adalah gaya-gaya yang bekerja pada ketiga benda, ya. Pada ketiga benda. Jadi titik sudut pada tumpuan pertama juga gaya normalnya N. Titik sudut pada tumpuan kedua adalah gaya normalnya juga N. Luas perseginya adalah L dikalikan dengan X. Kita lihat di sini, ya. Ini ada N cos theta, ya. Ini ada N cos theta. Yang searah ke atas ini sumbu Y adalah terjadi dua komponen dari gaya normal, yaitu N sin theta. N sin theta dari sebelah kiri, N sin theta dari sebelah kanan, maka menjadi 2 N sin theta. Gaya yang bekerja menahan supaya tetap bersentuhan. Maka ketentuan yang ada bahwa tau merupakan rapat massa benda. Berarti dari sini yang diambil, ya. Kemudian, ya, berapakah F-nya supaya tetap bersentuhan? Yang B, theta maksimum pada waktu F maksimum, theta minimum pada waktu F minimum. Kita lanjutkan. Kita ambil pembahasannya, ya. Gambar tadi sudah kita ambil kembali, sehingga perhatikan pada segitiga O di sini. Ya, segitiga O yang ini. Maka, ya, R-nya itu adalah, kalau kita ambil ini sisi miring, ya, maka kalau cos adalah R dibagi dengan R besar, ya. Sehingga R-nya adalah R cos theta. Jadi theta cos theta itu sama saja R kecil dibagi dengan R besar. Maka R-nya sama dengan R cos theta. Ada dua posisi, maka X-nya, ya, X-nya di sini, ya. X ini sama dengan pada persegi, ya. Maka X-nya sama dengan 2R dikurangi 2R kecil, ya. 2R kecil, R kecilnya sudah ada R cos theta. Sehingga 2R dikurangi 2R cos theta. Maka X yang ini, ya, sama dengan pada segitiganya menjadi
2R perkalian 1 dikurangi cos theta. Ya. Maka baru kita lihat satu persatu persoalannya. Ya. Luas pada persegi adalah L dikalikan dengan X. Ini sudah ada X-nya. Sehingga luas pada perseginya adalah 2LR perkalian dari 1 dikurangi cos theta. Jadi dimasukkan ke dalam X ini, maka hasilnya 2LR perkalian 1 dikurangi cos theta. Ya. Ini mempunyai rapat massa, maka massa segi empatnya itu adalah ya, massa pada segi 4 sama dengan tau dikalikan dengan luasnya. Itu namanya rapat massa. Atau kalau dalam benda yang memiliki panjang itu rapat massa itu sama saja massa persatuan panjang ya. Maka dengan demikian M sama dengan tau dikalikan dengan L, sehingga ya massanya sama dengan 2RL yang ini ya dikalikan dengan tau dikalikan dengan 1 dikurangi cos theta. Jadi merupakan bentuk biasa ya. Kalau M sama dengan rho dikalikan dengan V. Kalau rapat massanya M dikalikan rho dikalikan dengan luasnya, kan itu. Jadi persamaan ini tidak ada bedanya dengan sejenis dari massa merupakan massa jenis kali volume. Massa sama dengan massa jenis kali volumenya. Sekarang baru kita lihat pada yang A. Sudah ada semuanya komponen yang dibutuhkan, maka baru kita cari yang pertama F-nya berapa supaya tetap bersentuhan. Kita lihat F-nya ini ya akan selalu bentuk berlawanan arah dengan N cos theta. Yang searah dengan sumbu X ya. Maka gaya yang bekerja pada sumbu Y dulu adalah siapa? 2N sin theta dibagi dengan M. Atau dikurangi dengan gaya beratnya. Maka N sin theta yang ini ya ditambah dengan N sin theta sama dengan MG ini ya pada segi empatnya, maka 2N sin theta ya M-nya diganti dengan ini adalah 2N sin theta rho 2RL perkalian dari 1 dikurangi cos theta dikalikan dengan G. Jadi masanya diganti yang ini ya. Kita teruskan, maka N ya, gaya normal yang dilakukan ini adalah 2 bagi 21 sehingga masih ada tau RL perkalian 1 dikurangi cos theta dikalikan dengan G dibagi dengan sin theta. Ini gaya normal yang terjadi pada arah sumbu Y. Jadi N masing-masingnya ya itu rho RL perkalian 1 dikurangi cos theta dikalikan G dibagi dengan sin theta. Ini baru gaya normalnya. Sekarang kita lihat pada arah sumbu X-nya ini ya. Arah sumbu X-nya. Maka dengan demikian pada arah sumbu X-nya adalah F ditambah F. Ya, ini F ditambah dengan F. Walaupun berlawanan arah tapi ini apa? Menguatkan untuk supaya tetap bersentuhan. Maka F ditambah F sama dengan N cos theta ditambah N cos theta. Maka 2F sama dengan 2N cos theta. N-nya sudah ada tadi ya. Maka F-nya sama dengan N cos theta sehingga ini sudah ada N-nya ketemu tadi ya. Maka nilai F yang ditentukan ya. N-nya adalah tau RL perkalian 1 dikurangi cos theta dikalikan G dibagi dengan sin theta dimasukkan ini ya. Kemudian dikalikan dengan cos theta. Sehingga ya
F sama dengan tau RL perkalian 1 dikurangi cos theta dikalikan G cos theta dibagi dengan sin theta. Dikumpulkan ya trigonometrinya sehingga ya ini kan sama saja sepertangen. Ya. Kalau sin theta cos theta tangen theta, maka kalau cos theta dibagi dengan sin theta sama saja sepertangennya. Sehingga F-nya sama dengan tau RL perkalian 1 dikurangi cos theta dikalikan G dibagi tangen theta. Ini adalah gaya yang bekerja supaya tetap bersentuhan. Ya, lingkarannya tetap bersentuhan. Sekarang kita lihat theta maksimumnya yang B pada waktu F maksimum, theta minimumnya pada waktu F minimum. Pada waktu A theta-nya minimum, F-nya juga minimum, syarat yang harus dilakukan untuk F minimum itu bahwa df per dt yang ini ya sama dengan 0. Sehingga d per dt tau RL perkalian 1 dikurangi cos theta dikalikan G dibagi dengan theta, tangen theta sama dengan 0. Maka ini dikeluarkan ya, karena tidak ada hubungannya dengan tidak memiliki fungsi, maka dikeluarkan menjadi ya d per dt 1 dikurangi cos theta dibagi tangen theta sama dengan 0. Jadi ini dikeluarkan, yang diturunkan adalah fungsi trigonometrinya ya. Kita lanjutkan sama dengan 0 ya. Maka ya U per V d per d theta itu sama dengan U dibagi dengan V ya. Ini adalah aturan trigonometrinya pada turunannya. Maka kalau U per V ya diturunkan U aksen V dikurangi UV aksen. U aksen V dikurangi ya UV aksen dibagi dengan V kuadrat ya. Ini adalah U, ini adalah V. Maka ya U itu adalah 1 dikurangi cos theta, maka V-nya adalah tangen theta. Kalau D perkalian 1 dikurangi cos theta, U aksennya adalah sin. Kan itu, sin. Turunan cos adalah sin, maka kalau turunan sin min cos, maka kembali lagi ya. Maka D tangen theta, maka diturunkan pertama kali V aksen ya adalah secant kuadrat theta. Baru dimasukkan ya. Maka sin theta, yang ini sin theta dikalikan dengan tangen theta dikurangi ya. Dikurangi ini tetap sama karena yang diturunkan adalah tangen theta menjadi secant kuadrat theta, ini negatif. Perkalian 1 dikurangi cos theta dikalikan secant kuadrat theta dibagi V kuadratnya adalah tangen theta dikuadratkan. Kita lanjutkan. Maka ya ini hasilnya kalau dibagi tangen theta, tangen kuadrat theta adalah sin kuadrat theta dibagi cos theta. Maka ini dikurangi 1 cos perkalian 1 dikurangi cos theta, maka ini menjadi cos kuadrat theta ya. Cos kuadrat theta sama dengan 0. Sehingga ya sin kuadrat theta cos theta ya dikurangi perkalian 1 dikurangi cos theta dibagi dengan cos kuadrat theta. Ini disamakan penyebutnya namanya ya. Sama-sama cos kuadrat theta. Sehingga ya sin kuadrat theta itu sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat theta. Ini aturan trigonometrinya. Maka dengan demikian ini diambil ya.
Sehingga menjadi 1 dikurangi perkalian 1 dikurangi cos kuadrat theta dikalikan cos kuadrat theta dikurangi perkalian 1 dikurangi cos theta dibagi dengan cos theta cos kuadrat theta. Ini menjadi pangkat 3 cos pangkat 3 theta dikurangi 1 ya, ini. Jadi kalau ini diselesaikan yang atas itu menghasilkan 2 cos theta dikurangi cos pangkat 3 theta dikurangi 1 dibagi cos kuadrat theta sama dengan 0. Sehingga cos pangkat 3 theta dikurangi ya 2 cos theta ditambah 1 sama dengan 0 menghasilkan ya kalau ini dimisalkan X maka X pangkat 3 dikurangi 2X ditambah 1. Hasilnya adalah X kuadrat ya ditambah X dikurangi 1 ya perkalian dari X dikurangi 1. Ini diuraikan ya. Silakan dibuktikan akan ketemu ini kembali ya. Maka faktor yang dilakukan adalah ya menjadi ini. Cos kuadrat theta ditambah cos theta dikurangi 1 perkalian cos theta dikurangi 1 sama dengan 0. X-nya dikembalikan lagi ke cos theta. Aturannya ya bahwa cos theta dikurangi 1 ya itu sama dengan 0. Sehingga cos theta sama dengan 1. Ini artinya tetanya adalah berapa? 0 derajat kan itu. 0 derajat. Yang harganya 0 termasuknya 180 derajat. Paham ya? Cos theta sama dengan 1, tetanya 0. Yang sama-sama harganya 0 adalah 180 derajat atau pi per 2. Ya. Maka dengan demikian ya, F pada waktu minimum itu ya menjadi persyaratannya ya. Kita ulangi. Jadi kalau kita ulangi cos theta dikurangi 1 sama dengan 0, maka cos theta-nya sama dengan 1. Cos yang harganya 1 adalah 0 dan 180. Maka dari 0 sampai 180 derajat ini disebut sebagai gaya F minimumnya. Atau sudutnya yang berlaku adalah 180 derajat dan 0 derajat. Itu terjadi pada waktu F-nya minimum. Sekarang persyaratan pada waktu F maksimum. Juga F-nya maksimum ya. Maka ini yang kita inginkan. Cos kuadrat theta ditambah cos theta dikurangi 1 sama dengan 0. Ini dikembalikan lagi. Kalau cos theta sama dengan X maka X kuadrat ditambah X dikurangi 1 sama dengan 0. Kita ambil persoalannya merupakan persamaan akar-akar dari rumus persamaan akar kuadrat, maka B kuadrat plus minus akar B ini plus minus B ya. Kita masukkan aja langsung enggak apa-apa ya. Kita masukkan aja langsung. Ini adalah 1 tapi bertanda positif makanya menjadi B kuadrat ya. Plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC dibagi dengan 2A ya. Maka 1 kuadrat ya. 1 kuadrat plus minus akar dari 1 kuadrat dikurangi positif. Nah, positif 1 ya. Maka ini 1 ditambah 4. Maka menjadi akar 5 dibagi dengan 2 ya. Jadi 1 plus minus ya. 1 plus minus akar 5 dibagi dengan 2. Maka nilai yang sesuai
maksimum bertanda positifnya. Jadi X-nya ini adalah cos theta, ya, maka sama dengan 1 plus akar 5 per 2. Ini yang sesuai. Ya. Maka hasilnya, ya, tetanya sama dengan cos pangkat negatif 1 dari perkalian 1 ditambah akar 5 dibagi dengan 2. Jadi kalau ingin maksimum, maka inilah hasil cos tetanya. Atau cos theta adalah arkesnya, ya, arkesnya atau pangkat negatif 1 dari 1 ditambah akar 5 dibagi dengan 2. Kesimpulannya, ya, ini saya kira sudah bisa diambil faktornya, ya. Maka ini harus 1 kuadrat kan itu. 1 kuadrat, maka ini bentuk persamaan dari ABC-nya, persamaan ABC, maka diambil yang positif, maka baru bisa diambil tetanya berapa. Ini adalah gaya normalnya, tau RL perkalian 1 dikurangi cos theta dikalikan G dibagi sin theta. Gayanya sama dengan tau RL perkalian 1 dikurangi cos theta dikalikan G dibagi tangen theta. Persyaratan F minimum, cos theta sama dengan 1. Persyaratannya adalah tetanya 0, ya, atau 180 derajat atau pi per 2, ya. 2 pi per 2 atau 90 per 2, 180 per 2, ya. Maka dengan demikian, ya, pada syarat maksimumnya itu adalah cos kuadrat theta ditambah cos kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0. Sehingga cos theta-nya adalah 1 ditambah akar 5 dibagi dengan 2. Inilah keseluruhannya dapat dibicarakan pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa memahami pada soal-soal dinamika gerak lurus. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.